Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Kuota ibadah haji menjadi penantian calon jemaah haji di dunia, khususnya di Indonesia. Sejak pandemi melanda, ibadah haji oleh Kerajaan Arab Saudi ditutup demi menahan penyebaran virus COVID-19. Peniadaan ibadah haji oleh pemerintah Arab Saudi berdampak kepada semakin banyak dan lama daftar tunggu keberangkatan calon jemaah haji ke Tanah Suci. Nah, bagaimana dampak penundaan keberangkatan calon jemaah haji Indonesia? Selengkapnya dalam dialog Nusantara Petang berikut ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Dadi Darmadi, pengamat haji. Selamat sore, Pak Dadi. Halo, selamat sore Mbak Tasya, apa kabar? Baik, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik, masih sedang di jalan ini. Oh, Mohon sedang di maaf. jalan. Baik, tidak apa-apa. Pak Dadi, ini dengan alasan keamanan dan kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, ini mungkin memang lebih baik belum didapatkan kuota haji Indonesia atau bagaimana? Ya, saya kira memang banyak faktor ya yang menyebabkan mengapa pemerintah Arab Saudi hingga saat ini belum secara resmi mengumumkan kuota haji bagi negara-negara yang biasanya mendapatkan layanan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi ini, termasuk Indonesia sebagai negara dengan kuota haji terbesar di dunia, sekitar 220.000 lebih per Per tahunnya. tahun, ya. Ya, betul. Pertimbangannya banyak, saya kira mungkin ada masalah pandemi di Arab Saudinya sendiri, atau pandemi di negara masing-masing, pengirim jemaah haji, kemudian faktor protokol kesehatan, faktor vaksin, dan macam-macam. Saya kira banyak. Meskipun kita tahu hingga hari ini, pemerintah Arab Saudi sangat serius mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji yang diharapkan bisa lebih berhasil, lebih banyak jika dibanding dengan tahun kemarin yang hanya kira-kira diikuti oleh sekitar 10.000 jamaah haji saja, itu pun yang sudah berada di Arab Saudi. Iya. Ya. Ini penundaan haji ini kan memang sudah berlangsung sejak tahun lalu karena adanya pandemi. Ini artinya antrian keberangkatan haji kan semakin lama ini dan semakin banyak atau semakin panjang. Apa implikasinya, Pak? Oh, pastinya dampak dan implikasinya sangat besar bagi negara seperti Indonesia yang baru saja memutuskan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji 2 tahun berturut-turut. Itu artinya jumlah daftar tunggu atau waiting list haji yang biasa kuotanya per tahun 220.000 dikalikan 2 saja itu minimal. Artinya 440 sampai 450.000 jamaah haji, hampir setengah juta jamaah haji yang sudah terdaftar itu tidak bisa berangkat. Gitu. Itu dampak secara angka. Yeah. Dampak secara ekonomi, kita tahu para pengusaha travel biro haji, para penyelenggara haji dan termasuk umroh juga, itu sangat prihatin ya, menjerit, meminta bantuan kelonggaran kepada pemerintah Arab Saudi, kepada pemerintah di Indonesia juga untuk meminta dukungan agar bisnis perjalanan haji dan umroh mereka bisa segera jalan kembali, karena kalau tidak, istilah kawan-kawan ini, mereka harus tiarap gitu. Itu artinya terdampak sangat signifikan jumlah jamaah haji, jumlah umroh juga di Indonesia sangat besar dan potensi ekonominya sangat besar sebagai sebuah industri. Itu artinya sebagai sebuah industri yang berdampak secara finansial, ekonomi, itu juga terdampak sangat serius. Baik, kita bicara mengenai ya secara jumlah sendiri kan sebenarnya artinya ada sejumlah orang-orang atau calon jemaah haji yang tidak berangkat. Ini artinya apakah nanti ke depannya akan diakumulasi dan akan harus berangkat lebih banyak lagi atau nantinya akan lebih mundur lagi? Ya, persis. Ini yang perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan masak-masak dari para pemangku kebijakan haji di Indonesia, khususnya Kementerian Agama, bahwa
dampak secara angka dan ekonomi tadi sudah disebutkan, dampak yang lain secara psikologis juga orang semakin lama rasanya menunggu bisa berangkat naik haji ini. Yang tadinya tahun kemarin berharap tahun ini bisa berangkat, nggak tahunya juga dibatalkan keberangkatannya. Dan seterusnya. Sementara orang beranggapan bahwa belum tentu tahun depan dia masih sehat. Belum tentu tahun depan meskipun ada kesempatan dia bisa berangkat. Nah ini masalah-masalah psikologi seperti ini memang sangat rumit ya. Tapi selayaknya mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah. Dengan apa? Dengan cara menurut saya memperlihatkan kepada publik bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau istilah agamanya itu mungkin ikhtiar. Sudah melakukan ikhtiar. Nah, saya tahu dari informasi beberapa sumber bahwa Kementerian Agama sejak tahun kemarin ketika membatalkan keberangkatan jamaah haji pada waktu zaman Menteri Agama Bapak Fakhrul Razi dan sekarang Gus Menteri Pak Menteri Agama Gus Yakut ya, sudah melakukan banyak langkah-langkah, banyak perhitungan-perhitungan. Pertanyaan saya, sejauh mana persiapan dan perhitungan dan juga ikhtiar yang dilakukan oleh Kementerian Agama ini diketahui publik, gitu. Diketahui secara luas oleh masyarakat, sehingga tidak menimbulkan sakwa sangka, prasangka, bahkan tuduhan-tuduhan atau ya berita disinformasi lah, berita palsu, berita bohong tentang haji ini, gitu. Menurut saya ini sesuatu yang perlu segera diadres, dicermati dan disampaikan apa adanya kepada publik, apa yang sudah dilakukan, apa usaha-usaha, masalah berhasil atau tidak bisa menjadi masalah terkemudian. Usahanya yang dulu. Kalau menurut analisa Anda, apakah upaya-upaya yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia, misalnya saja melobi pemerintah Arab untuk mendapatkan kuota haji ini sudah cukup? Oh, kalau kita dengar penjelasan dari Bapak Duta Besar Indonesia di Riyadh, KBRI di Riyadh, sudah sangat masif ya dilakukan komunikasi intensif. KJRI di Jeddah juga selalu memberitakan bagaimana perkembangan terakhir, bahkan misi-misi khusus dari Kementerian Agama di lapangan Banteng, saya kira ke Riyadh juga atau ke pihak otoritas Arab Saudi juga sangat intensif. Namun itu dia, sejauh mana diplomasi yang intensif ini bisa membawa hasil. Kalau kita lihat di Arab Saudi ini dengan kultur secara sosiologis dan antropologis yang mereka memiliki kultur hubungan kedekatan secara personal itu sangat kuat, maka sangat dimungkinkan sebetulnya sebuah upaya hubungan diplomasi yang levelnya resmi sangat tinggi dan juga dibarengi dengan diplomasi tingkat personal, itu sangat memungkinkan banyak informasi dan keputusan-keputusan bisa istilahnya dilakukan secara lebih baik lagi gitu. Jadi dua arah, satu tingkat resmi kenegaraan, yang kedua adalah tingkat personal. Secara kultural kan bisa merasa dekat antara misalnya Raja Arab Saudi dengan Presiden Indonesia. Seperti yang pernah kita lihat waktu datang ke Indonesia bertemu dengan yang terhormat Presiden Jokowi. Iya, dengan adanya banyak kesamaan begitu ya, karena sama-sama sebagai negara yang mayoritasnya adalah penduduknya beragama Islam begitu. Tapi pertanyaan saya adalah dengan adanya 11 negara yang diperbolehkan masuk ke Arab Saudi, sementara Indonesia tidak termasuk dari 11 negara itu, apa kira-kira pertimbangannya? Apakah memang ada pertimbangan tertentu dari pemerintah Arab Saudi sendiri, ataukah pemerintah kita yang masih kurang upayanya? Nah ini menarik. Arab Saudi ini beberapa bulan lalu membuat list larangan terbang bagi 20 negara, termasuk di dalam Indonesia. Dan baru minggu kemarin ada pembaharuan terhadap list itu, di mana 11 negara sudah dibolehkan, 9 negara masih tidak boleh terbang, termasuk Indonesia. Iya, padahal Amerika di antara 11 negara itu kan merupakan yang tertinggi bahkan ya penderita COVID-19-nya. Betul, jadi terima kasih Mbak Tasha untuk menunjukkan poin itu. Kalau melulu persoalan COVID, kasus pandeminya di masing-masing negara, Amerika Serikat mungkin nomor 1 dari jumlah kasus dan juga jumlah kematian.
tapi malah kemudian dibolehkan terbang sekarang. Itu satu. Yang kedua, saya lihat dari list 11 negara yang sudah diperbolehkan terbang lagi ke Arab Saudi itu, mungkin hanya 1 atau 2 negara yang signifikan secara jumlah jamaah hajinya, yaitu Uni Emirat Arab. Yang lain-lain itu negara Eropa, negara Amerika, Jepang, mungkin itu tidak terlalu signifikan secara presentasi jumlah jamaah haji ya. Nah, oleh karenanya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain kenapa otoritas tertinggi di bidang kesehatan dan penerbangan perhubungan Arab Saudi masih melarang beberapa negara termasuk Indonesia untuk belum bisa terbang ke sana. Saya menduga, ini saya baru dugaan saja dari bacaan-bacaan bahwa di lain selain faktor jumlah pandemi dan bagaimana pandemi dikelola, di manage di masing-masing negara, saya kira ketakutan yang juga sangat signifikan buat Arab Saudi adalah munculnya varian-varian baru. Di dalam pandemi ini berkembang di beberapa negara ini. Kalau kita lihat berita tentang masuknya varian baru ke Indonesia sudah ada, kemudian juga jumlah kasus yang semakin meningkat dari bulan per bulan ya. Kita lihat di Indonesia kan jika dibanding dengan tahun lalu, pasca tahun baru atau akhir November, akhir Desember, Januari, Februari, kita mengalami peningkatan yang sangat pesat bahkan sampai sekarang, sehingga pemerintah berusaha keras untuk melakukan pembatasan pergerakan dan mobilitas masyarakat, termasuk larangan mudik beberapa minggu yang lalu. Saya kira ini faktor-faktor yang juga berpengaruh, dan otoritas tertinggi yang ada di pemerintah Arab Saudi. Kadang-kadang untuk hal-hal seperti ini kita tidak bisa melakukan intervensi yang terlalu mendalam. Ya. Iya, walaupun sebenarnya kalau kita telisik lebih jauh lagi, sebenarnya kan kalau untuk kekhawatiran akan varian baru, bahkan negara-negara seperti Perancis yang dekat dengan Inggris, di mana varian baru di Inggris ini kan yang lebih menular pertama kali muncul di Inggris, begitu ya, Pak Dadi. Nah ini ya, sebenarnya betul. Ini agak ini juga ya, agak mungkin bisa dibantah begitu. Nah, apakah ini juga terkait dengan juga belum disetujuinya vaksin yang diberlakukan di Indonesia, seperti waktu itu Sinovac kan belum mendapatkan izin darurat begitu ya, emergency authorization itu, tetapi walaupun akhirnya ini sudah dapat. Apakah terkait dengan itu? Dan nanti kita akan bahas ini lebih jauh Pak Dadi setelah jeda. Kami akan jeda dulu, pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih di segmen Dialog Nusantara Petang bersama dengan Pak Dadi. Ini masih membahas mengenai keberangkatan jemaah haji yang untuk kedua kalinya saat ini masih tidak bisa berangkat atau tidak bisa naik haji. Pak Dadi, tadi kita sedang membahas mengenai kira-kira apa pertimbangan-pertimbangan dari 20 negara, kemudian 11 negara sudah di-approve begitu ya untuk bisa masuk ke Arab Saudi, sementara 9 negara lainnya masih belum bisa, termasuk Indonesia. Padahal kalau kita lihat bahwa Amerika Serikat merupakan, kalau kekhawatiran yang mengenai mengenai penderita COVID-19, Amerika tertinggi begitu. Kalau tadi Anda mengatakan kemungkinan ada kekhawatiran adanya penyebaran varian baru begitu, tetapi kemudian negara Prancis yang dekat dengan Inggris, di mana asal dari varian baru ini juga kan masih diperbolehkan begitu. Sementara di sisi lain juga Indonesia sebenarnya juga kan merupakan salah satu negara yang diapresiasi penanganan COVID-19-nya. Nah ini apakah ada faktor-faktor lain yang merupakan pertimbangan di mana Indonesia tidak boleh masuk ke Arab Saudi? Ya, saya kira sangat mungkin ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan khusus bagi pemerintah Arab Saudi mengapa Indonesia masih termasuk dalam list negara yang tidak boleh terbang ke sana ya. Mungkin faktor kondisi yang ada di Indonesia seperti yang saya sampaikan tadi, atau kondisi dan kualitas penerbangan misalnya dari Indonesia ke Arab Saudinya. Ini kan menyangkut juga soal misalnya maskapai penerbangan apa yang terbang ke sana dan seterusnya. Kemudian juga bagaimana penanganan paling mutakhir mengenai COVID-19 di masing-masing negara termasuk di Indonesia bisa jadi pertimbangan. Atau bagaimana misalnya
persyaratan yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi jika seandainya haji dilaksanakan itu kan ada dua. Pertama, jamaah hajinya itu harus dinyatakan negatif. Yang kedua, jamaah hajinya sudah divaksin secara full, telah divaksinasi secara full. Nah, ini menjadi pertimbangan juga oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, dan kita tahu di Indonesia banyak jamaah haji belum mendapatkan vaksinasi hingga hari ini gitu. Padahal waktu pemberangkatan udah tinggal 1,5 bulan lagi mungkin, gitu kan? Ini hal-hal yang seperti ini menyebabkan di masing-masing pihak, baik itu Arab Saudi sebagai host, sebagai tuan rumah, dan Indonesia sebagai negara yang mengirimkan jamaah haji, masing-masing berhitung dan lalu dengan kedaulatan masing-masing memutuskan apakah jadi memberikan kuota haji atau tidak, jadi memberangkatkan jamaahnya atau tidak gitu. Saya kira ini banyak. Kalau soal vaksin tadi, boleh sedikit nyambung ke sana ya. Saya bukan ahli pandemi dan juga bukan ahli vaksin, tapi pernyataan yang penting kemarin disampaikan oleh WHO sebagai lembaga otoritas tertinggi di bidang kesehatan dunia sudah meng-approve, artinya sudah menyetujui Sinovac yang banyak dipakai di Indonesia, tapi dalam kondisi tertentu disebutnya emergency. Nah, apakah emergency ini termasuk bisa juga digunakan untuk ibadah haji atau tidak? Nah, ini perlu didiskusikan oleh pemerintah Indonesia. Harus ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama ke WHO menurut saya. Juga ditanyakan kepada Arab Saudi. Meskipun ya nasi sudah menjadi bubur. Hari ini tadi siang lewat konvers Kementerian Agama jam 1.30 siang tadi sudah diputuskan untuk tidak memberangkatkan jamaah hajinya tahun ini. Ini tidak ada lagi upaya-upaya yang bisa dilakukan ya Mas Pak Dadi ya kira-kira ya? Saya tidak tahu ya. Saya terus terang aja nih. Saya terus terang aja ke Mbak Tasya dan ke kawan-kawan pemirsa. Saya terus terang bisa memahami jika seandainya pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk tidak memberangkatkan lagi, seperti halnya tahun kemarin. Hanya saja saya merasa untuk tahun ini, saya merasa lebih kaget, terus terang, dan saya merasa pada beberapa segi keputusan ini agak sedikit tergesa-gesa ya. Agak sedikit tergesa-gesa, kita di publik belum mendapatkan penjelasan-penjelasan yang lebih komprehensif itu dari pemerintah. Kalau misalnya berangkat atau tidak berangkat itu, saya merasa mestinya, apalagi kalau kita dengarkan penjelasan dari Duta Besar Indonesia di Arab Saudi ya, yang saya kira masih positif dan berharap jamaah haji Indonesia bisa berangkat. Kemudian beberapa personalities dari Indonesia seperti Mbak Yeni Wahid yang mungkin melakukan kontak atau lobby dengan kelompok-kelompok atau pihak-pihak tertentu di Arab Saudi juga berharap masih mendapatkan kuota haji. Sampai tadi pagi saya masih membaca beritanya. Namun apa boleh buat, sudah diputuskan demikian. Karena sebenarnya upaya-upaya dari pemerintah Indonesia sepertinya sudah cukup maksimal begitu ya, dengan diapresiasinya Indonesia pada penanganan COVID-19 ini, kemudian juga sudah juga melakukan vaksinasi, bahkan jalanan di Indonesia bahkan diberikan nama begitu untuk putra dari Raja Arab Saudi begitu kan ya Pak Dadi. Nah, ini apakah ada faktor juga dengan ketidakadilan ini, apakah ada faktor adanya bargaining power, karena Amerika sendiri seperti kita ketahui merupakan produsen dari vaksin Johnson & Johnson begitu kan, dan Indonesia sampai saat ini masih belum bisa memproduksi vaksin. Apakah itu merupakan salah satu faktornya juga menurut Anda? Wah, ini sudah melebar ke masalah ekonomi politik dan sisi-sisi lain dari penyelenggaraan ibadah haji yang memang tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor ya, termasuk hubungan internasional, hubungan diplomatik, kemudian political ekonomi masing-masing negara yang sangat berpengaruh, rezim visa, imigrasi dan macam-macam
banyak sekali yang berperan, dan saya kira kita harus semakin paham bahwa Indonesia tidak bisa lagi hanya menjual kebesaran nama Indonesia hanya sebagai de facto sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Ya. atau sebagai negara yang mengirimkan jamaah haji terbesar di dunia setiap tahunnya. Tidak bisa lagi. Kita tidak bisa lagi. Kita harus melakukan upaya-upaya yang lebih strategis, yang relevan dengan kepentingan pemerintah, dengan pemerintah Arab Saudi juga, dan diplomasi yang lebih mumpuni lagi, saya kira. Saya tidak mengatakan bahwa Kemenlu kita misalnya tidak maksimal, atau kementerian kita tidak maksimal, tapi pada kenyataannya memang seharusnya ada upaya-upaya yang terus diusahakan, ada effort atau ada ikhtiar yang terus diupayakan oleh pemerintah kita, sehingga kita bisa memperlihatkan kepada publik bahwa kita telah melakukan sesuatu yang terbaik untuk bangsa ini, kita telah melakukan sesuatu yang terbaik bagi umat yang merasa berkepentingan dengan jamaah haji ini. Kita menunjukkan kepada mereka bahwa pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk menyelenggarakan ibadah haji dan memberangkatkan jamaah haji telah berusaha dengan sedemikian maksimal gitu. Saya di sini mencatat bahwa di atas semua itu pasti Pak Menteri dan jajarannya di Kementerian Agama sudah melakukan kalkulasi-kalkulasi yang sangat matang, termasuk ini yang sangat tidak mudah dan seringkali dilupakan masyarakat, dan ini harus kita apresiasi ya kepada Kementerian Agama, bahwa persiapan itu sangat panjang. Biasanya 1 tahun sebelumnya, 6 bulan sebelumnya, persiapan itu mulai dari catering, tiket pesawat, visa, ya kan, penginapan, logistik, dan kesehatan dokter dan macam-macam itu sudah disiapkan jauh-jauh hari. Nah, kalau misalnya semakin mepet, informasi tidak didapatkan dari pemerintah Arab Saudi, ya mau tidak mau kita harus memutuskan bahwa kita nggak sanggup lagi memberangkatkan. Mungkin itu yang ada di benak kepala para pemangku kepentingan dalam perhajian di Indonesia, gitu. Baik. Namun Ya. saya ya. Ya, silakan Pak. Iya, namun saya mencatat bahwa ini kan hal-hal manajemen, ini hal-hal yang sifatnya administrasi, ini hal-hal yang sifatnya diplomasi. Itu terus diupayakan, dan juga menurut saya yang penting untuk dipertimbangkan adalah bahwa bagi banyak masyarakat Indonesia, secara antropologis, secara sosiologis, secara sejarah juga, adalah sesuatu yang sangat penting. Sehingga pengalaman ibadah haji yang terus-menerus sering kali diceritakan kepada sanak keluarga, kepada handai tolan, kepada teman-teman, sebagai pengalaman yang tidak akan terlupakan, itu menjadi catatan juga bahwa kita 2 tahun berturut-turut tidak memberangkatkan jamaah haji. Ini akan tercatat dalam sejarah, ini juga akan menjadi cerita. Mending kalau ceritanya benar dan berdasarkan fakta, bagaimana kalau ceritanya nanti bergeser menjadi sesuatu yang tidak benar dan tidak baik bagi masyarakat Indonesia di kemudian hari. Sehingga menurut saya ini dampak secara psikologisnya sangat besar bagi umat Islam Indonesia. Bagi calon jamaah haji yang sudah menunggu, Anda bayangkan di beberapa wilayah di Indonesia, ada yang harus menunggu sampai 40 tahun lebih baru bisa berangkat. Di tempat lain 30 tahun, 20 tahun, di beberapa daerah mungkin belasan tahun. Ini sesuatu yang sangat panjang, dan ini pemerintah harus betul-betul mempertimbangkan dari berbagai sisi, berbagai faktor, keputusan-keputusan yang sangat penting seperti jadi berangkat atau tidaknya jamaah haji dari Indonesia. Baik, dengan adanya keputusan memang sudah tidak bisa diberangkatkan atau tidak jadi berangkat begitu ya calon jemaah haji untuk tahun ini, untuk yang kedua kalinya. Tentunya selain memberikan dampak-dampak tadi, pemerintah juga mempunyai kewajiban dan tugas untuk memberikan penjelasan kepada calon jemaah haji yang tidak jadi berangkat begitu. Nah, selain itu, apakah menurut Anda perlu ada kompensasi dari pemerintah terhadap calon jemaah haji yang saat ini seharusnya berangkat? Saya kira pemerintah sudah memiliki regulasi ya, peraturan SOP jika berangkat atau tidak berangkat dan seterusnya itu ada.
Bahkan kalau misalnya sakit, meninggal, seterusnya itu ada dalam peraturan-peraturannya, tinggal kita kembalikan saja kepada peraturan dan regulasi yang berlaku seperti apa. Namun menurut saya yang perlu segera dipastikan oleh Kementerian Agama dalam hal ini oleh Gus Menteri ya, Pak Menteri Yakut, bahwa harus segera disampaikan kepada publik bahwa jika seandainya nanti tahun depan misalnya jamaah haji Indonesia bisa diberangkatkan dan Indonesia mendapatkan kuota, maka yang harus diprioritaskan, yang harus dipastikan berangkat adalah jamaah haji yang selama 2 tahun terakhir ini tidak bisa berangkat. Mekanismenya seperti apa? Silahkan dihitung kembali oleh Kementerian Agama dan jajaran terkait. Baik, ini merupakan PR besar dari pemerintah Indonesia saat ini untuk bagaimana mengatur mekanisme di pemberangkatan haji ke depan dengan adanya penundaan selama 2 tahun ini, di mana tentunya sudah terakumulasi begitu banyak jemaah haji yang tidak bisa berangkat. Baik Pak Dadi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.